Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Rahita Hikmafatia. Di sini aku akan ngebahas materi aku, yaitu mengembangkan kemitraan antara madrasah dan masyarakat. Nah, di sini perlu kita ketahui, kemitraan itu dapat diambil dari kata mitra yang artinya sekerja, teman sekerja, atau partner. Jadi, kemitraan merupakan salah satu program yang dilaksanakan oleh sekolah yang diserasikan dengan visi dan misi Kementerian Pendidikan dan Budaya untuk merangkul masyarakat sehingga dapat membangun ekosistem pendidikan yang efektif dan berbudaya prestasi untuk peserta didik. Kemitraan dibangun atas dasar kekuatan dan peluang yang dimiliki bangsa Indonesia untuk memenuhi kebutuhan bangsa Indonesia, yaitu salah satunya kebutuhan dalam pendidikan. Di dalam buku Ambar Teguh Sulistiani, ada 4 komponen syarat dalam membentuk kemitraan. Yang pertama, adanya 2 pihak atau lebih. Yang kedua, adanya visi dan misi yang sama dalam mencapai tujuan. Yang ketiga, adanya kesepakatan. Dan yang terakhir keempat, adanya saling membutuhkan atau keterkaitan. Adapun landasan yang digunakan dalam mengembangkan kemitraan antara madrasah dan masyarakat terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya yaitu landasan mengembangkan kemitraan madrasah dan masyarakat. Dalam membangun kemitraan madrasah dan masyarakat dilandaskan pada UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas. Mitra sekolah meliputi warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah pusat daerah. Dan ini menegaskan bahwa tanggung jawab pendidikan itu tidak hanya menjadi beban pemerintah saja, tetapi juga masyarakat. Adapun mengembangkan kemitraan antara madrasah dengan masyarakat, tujuannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk memperoleh bantuan dari orang tua murid atau masyarakat kepada madrasah. Kedua, yaitu untuk memajukan program pendidikan yang ada di madrasah tersebut. Ketiga, untuk mengembangkan kebersamaan dan kerjasama antara madrasah dengan masyarakat. Adapun fungsi dari mengembangkan kemitraan antara madrasah dan masyarakat yang dijelaskan dalam buku Nanang Hidayat dalam bukunya yang berjudul Kemitraan Sekolah dengan Keluarga dan Masyarakat, yakni bertujuan sebagai untuk mengatasi segala gangguan yang mengancam dalam kelangsungan belajar seperti kemiskinan, pola hidup yang tidak stabil atau tidak sehat, dan kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis atau tidak stabil. Adapun manfaat dari kemitraan madrasah dengan masyarakat itu ada 2. Pertama itu manfaat bagi masyarakat. Pertama, masyarakat menjadi lebih tahu apa artinya pendidikan dan inovasi apa yang terdapat dalam pendidikan tersebut. Kedua, yaitu agar masyarakat juga dapat mewujudkan apa yang dibutuhkan dalam masyarakat tersebut. Ketiga, yaitu untuk menyalurkan partisipasi aspirasi madrasah kepada masyarakat. Adapun manfaatnya bagi sekolah yaitu pertama, mendapatkan dorongan dari masyarakat. Kedua, yaitu dapat dukungan moral dari masyarakat. Tiga, mendapatkan berbagai sumber yang terdapat dari masyarakat. Yang keempat, untuk memperbaiki proses pendidikan agar menjadi lebih baik. Dan yang kelima,
yaitu adalah konsep pandangan masyarakat terhadap guru menjadi benar. Adapun bentuk-bentuk dari kemitraan antara madrasah dan masyarakat, yang pertama itu penguatan komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan masukan tentang perkembangan peserta didik, baik dari keluarga pada sekolah maupun sebaliknya. Komunikasi sekolah dan keluarga dan masyarakat dapat dilakukan dalam beragam bentuk dan media seperti membuat grup WhatsApp orang tua per kelas untuk saling melakukan komunikasi. Dan yang kedua, pendidikan orang tua. Bentuk kemitraan ini ialah untuk membantu orang tua dalam membangun kesadaran akan pentingnya pendidikan anak, di antaranya dengan mengembangkan lingkungan belajar di rumah yang lebih kondusif, seperti aman, nyaman, dan menyenangkan. Dan yang ketiga, kegiatan sukarela. Kegiatan sukarela ini bertujuan untuk menyalurkan aspirasi para pihak yang mendukung dan membantu untuk kemajuan pendidikan anak. Kegiatan ini bisa berupa makan bersama dengan orang tua, guru, wali kelas, dan anak muridnya. Dan yang keempat, belajar di rumah. Sekolah mengkomunikasikan kepada orang tua mengenai materi yang akan diajarkan oleh guru terhadap anaknya dan sebaiknya diperkaya dan diperdalam kembali di rumah, sehingga ketika anak mulai masuki ke dalam kelas, maka anak tersebut siap dalam melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik. Yang selanjutnya yaitu strategi mengembangkan kemitraan madrasah dan masyarakat. Yang pertama yaitu kerjasama dengan tokoh masyarakat, terutama ketika ajaran baru atau penerimaan siswa baru. Nah, di sini yaitu bantuannya untuk mempromosikan madrasah, terutama yaitu tokoh agama yang memberikan informasi terkait madrasah dalam pertemuan-pertemuan kemasyarakatan seperti pengajian, tahlilan. Nah, untuk mengajak para orang tua agar menyekolahkan putra-putrinya pada sekolah yang bernuansa keagamaan, yaitu madrasah. Yang kedua yaitu wali murid. Peran orang tua siswa juga diharapkan dapat melalui penyampaian dari mulut ke mulut kepada para tetangga tentang madrasah tersebut. Dan melalui pertemuan-pertemuan dengan masyarakat tersebut akan diperoleh usulan-usulan dalam pengembangan mutu madrasah yang kemudian diolah oleh madrasah untuk diterapkan. Yang ketiga yaitu hubungan kerjasama madrasah dengan komite madrasah. Nah, perwakilan Dewan Madrasah sebagai jembatan dari madrasah dengan masyarakat untuk menangani masalah pengelolaan data BOS. Selanjutnya yaitu yang keempat, hubungan kerjasama organisasi-organisasi kemasyarakatan. Selanjutnya yaitu faktor penghambat dan pendukung. Adapun faktor penghambat dalam mengembangkan kemitraan madrasah dan masyarakat yaitu yang pertama, persepsi kemasyarakatan yang salah terhadap madrasah. Nah, masyarakat ini berpersepsi bahwa madrasah hanya menjadi tempat mencari ijazah saja. Padahal di madrasah anak itu tidak hanya dituntut untuk memperoleh nilai, tetapi juga yang terpenting adalah ilmu, keterampilan, dan kreativitas untuk bersaing di dunia kerja. Selanjutnya itu yang kedua, kurangnya sarana dan prasarana. Karena sarana dan prasarana ini menjadi kunci suksesnya proses dalam belajar mengajar. Selanjutnya yaitu faktor pendukung dalam mengembangkan kemitraan madrasah dan masyarakat.
Yang pertama, adanya program dan perencanaan yang sistematis. Yang kedua, tersedianya tenaga ahli, terampil, dan sarana serta dana yang memadai. Yang ketiga yaitu kondisi organisasi madrasah yang memungkinkan untuk meningkatkan kemitraan madrasah dan masyarakat. Sini saya akan memberikan suatu masalah terkait kemitraan antara madrasah dengan masyarakat dan solusinya. Permasalahannya itu yang adanya suatu berbeda pola pikir antara madrasah dengan sekolah umum, yang dimana sekolah madrasah itu mengedepankan ilmu-ilmu keagamaan Islam dan berbanding balik dengan sekolah umum yang mengedepankan ilmu-ilmu umum. Nah, di sini juga menjadikan pemerintah jadi dua bagian untuk mengambil alih masalah ini, yang dimana sekolah umum diatasi oleh Departemen Pendidikan Nasional dan madrasah itu diambil oleh Departemen Agama. Nah, di sini juga sekolah madrasah juga ada masalah lagi, yang dimana masalah madrasah negeri dan madrasah swasta itu subsidi untuk pembiayaan sarana dan prasarana pendidikannya kurang merata, yang menjadikan sekolah negeri jadi lebih unggul dan sekolah swasta lebih ditinggalkan. Solusinya yaitu pertama, pemerintah harus lebih selektif dalam memberikan hak-haknya kepada sekolah umum dan madrasah, maupun madrasah yang swasta dan madrasah yang negeri. Dan perlu adanya subsidi silang agar menjadi pengasih memberikan haknya jadi lebih merata. 3, perlunya rekrutmen guru yang baik dan untuk menunjang pendidikan madrasah itu menjadi seperti sekolah pada umumnya. Selanjutnya yaitu ada masalah dan solusinya. Nah, contoh masalah dalam mengembangkan kemitraan madrasah dan masyarakat yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang pendidikan dan juga pemahaman warga tentang apa dan bagaimana harusnya pengelolaan kemitraan madrasah dan masyarakat itu dibangun. Nah, adapun solusinya yaitu madrasah harus memberikan informasi yang terpadu kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui seluruh program-program yang diadakan madrasah. Dan setiap program yang diadakan oleh madrasah harus menyesuaikan karakteristik masyarakat dengan cara berkonsultasi dengan tokoh masyarakat sekitar.